Kalau jualannya nggak laku, simple sebenarnya. Anda belum menemukan target market yang tepat. Itu. Oke, so ada yang nanya tentang customer ideal. Nah, oke, good. Banyak yang salah di sini. Jadi penyebab terbesar kegagalan banyak orang di bisnisnya bukan tentang produk, kebanyakannya, mayoritas. Kebanyakan yang menjadi masalah ketika bisnis gagal adalah tidak punya market yang cukup. Nah, kenapa tidak punya market yang cukup? Katanya jualannya nggak laku. Kalau jualannya nggak laku, simple sebenarnya. Anda belum menemukan target market yang tepat. Itu. I want to show you something, guys. I want to show you something ya, yang cukup menarik ya, yang kita pelajarin setelah beberapa bulan, tahun ini mengerjakan Tribelio. Oke. Kalau sekarang stop kerja, tabungan Koko habis berapa lama? It's depend karena majority saya nggak pegang cash. Majority saya ada di properti. Banyak di properti, ya, banyak banget di properti. Kemudian yang belakangan ini semua income saya itu masuk sebagai investasi ke Tribelio. Karena saya bet, maksudnya saya meresikokan seluruh hidup saya ke Tribelio hari ini. Jadi benar-benar ini. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan, ini cukup menarik teman-teman. Lihat ya, ini ada sesuatu yang sebentar, saya share. So this is Tribelio, analytics ya, Tribelio. Ini lagi kita ngebahas Tribelio. Mulai dari 2020 sampai 2021, so 1 year. So Anda lihat nih. Tiba-tiba lompat nih. Gitu. Ini gila sih. Ini sudah 51.000 in 1 month. User aktif kita. Sehari itu kita bisa kemarin tuh bisa antara 5.000 sampai 6.000 pengguna Tribelio aktif per harinya. This is insane. Kayak tegak lurus ini something yang dinamakan J-curve. Ini kayak begini nih. J-curve ini artinya adalah Anda mulai menemukan target market ideal Anda. So di sini, kenapa kita flatnya panjang? Karena development Tribelio itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang kayak, oke, saya ciptain produk and bulan depan atau minggu depan selesai. No, kita butuh berbulan-bulan tuh untuk develop. Tapi ketika kita bisa menemukan target market ideal, maka lompat kayak begini. Ini lompat gila banget sih, dari sini ke sini. Ini di angka sekitar 20.000, 25.000 nih di sini nih. Habis itu lompat jadi 50.000. So, dalam waktu singkat, 2 bulanan, kita naik 100%. Oke? Ini naik 100% di sini nih. Nah, sekarang, kalau kita bicara market ideal, gini, kemarin tuh saya ngobrol dengan Coach Tommy, ya, Anda tahu Coach Tommy. Dia bilang ketika dia mengembangkan air minum Pristine, target marketnya adalah cewek-cewek aktif yang peduli kesehatan. Cewek-cewek yang ke gym di mall, yoga kelas di mall. Habis itu dibawa di tasnya ada botol Pristine yang langsing kayak gitu, bagus gitu kan. Itu target marketnya. Terus saya nanya, terus kalau ada anak kecil beli Pristine gimana? Gak ada urusan. No issue, gak ada masalah. Terus kalau ada kakek-kakek beli Pristine gimana? Ya udah biarin aja beli, gak ada masalah. Tapi kan bukan target market. So what kalau bukan target market? Nah, di sini maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ketika Anda menemukan target market Anda dengan tepat, maka Anda bisa mendesain message, pesan yang sesuai dengan target market Anda. Bahwa Pristine ini pH-nya cukup cukup bagus untuk kesehatan dan sebagainya. Bahwa ada anak kecil yang tidak peduli kesehatan, beli, gak ada urusan. Tapi message Anda, pesan Anda di dalam iklan, di dalam copywriting, landing page, apapun itu spesifik ke satu target market. Nah, ini kesalahan banyak orang ketika ngomongin target market, ditanya target marketmu siapa? Cowok usia 25 sampai 45. Wah, ini ngaco nih. Ini ngaco banget. Karena kalau misalkan memang target market Anda beneran cowok usia 25 sampai 45, I think Anda keluar rumah semua target market Anda ketemu pasti. Ditawarin aja, kan target market. Ya kan? Tawarin aja. Tapi orang asing nih. Ya iyalah, of course orang asing. Kita kan nggak mungkin jualan hanya ke teman sendiri. Kalau kita hanya jualan ke teman sendiri kan ya nggak laku-laku. Iya kan? Kan teman sendiri paling berapa sih? Paling dikit banget. Pasti dengan orang asing. Nah tapi Anda paham ya maksud saya di sini ya, bahwa target market itu harus very spesifik banget di mana produk Anda itu menyelesaikan problem mereka. Itu.
Nah, di Tribelio kita mulai ketemu nih. Kita lihat siapa sih sebenarnya yang berhasil pakai Tribelio. Ternyata, ini nggak peduli produknya ternyata ya. Ternyata nggak peduli produknya. Oke. Ternyata yang sukses di Tribelio adalah mereka yang mengedukasi marketnya. Nggak peduli barangnya ya. Mau barangnya skincare kek, mau barangannya kemarin tuh diet kek, fitness kek, nggak peduli gitu. Ada forex kek, ada parenting, ada berkebun, ada masak, apapun nggak penting. Ternyata yang krusial adalah yang berhasil di Tribelio adalah mereka yang peduli dan ngajarin marketnya. Jadi begitu masuk ke tribe, kalau Anda bikin tribe, kemudian Anda cuma berfokus untuk jualan, ternyata nggak works. Simply nggak works. Maka ketika melihat data kayak begini, kita tim saya memfokuskan adalah kita knocking doors ke semua orang di Instagram, di YouTube, dimanapun itu, yang mengedukasi marketnya. Jadi, there is the keyword yang kita miliki. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau Anda mengedukasi market Anda, maka Anda layak mempertimbangkan untuk kontak dengan kami di Tribelio untuk bereksperimen gimana caranya Tribelio bisa meningkatkan bisnis Anda. Oke? Edukasi, kuncinya di edukasi. Bukan di produknya sendiri, tapi di edukasi. Edukasi something. Bukan edukasi tentang bukan tentang produk knowledge. So, kayak gini. Let's say saya punya kamera, ini kamera saya buat nge-vlog ya. Sony ZV-1 gitu. Right, Sony ZV-1. Oke? Ringan, kecil banget kan ini, tangan saya aja segini, jadi it's very small gitu. Nah, bedanya segitu. Nah, kemudian kalau Anda ngedukasi orang tentang ini bagus loh, ini fiturnya bisa defocus, bisa produk fokus, bisa macam-macam kayak begini. Itu nggak menarik. Nah, yang menarik adalah ini buat siapa? Let's say ini buat YouTuber. Maka edukasinya adalah Anda bikin tribe tentang how to be a YouTubers, how to be a content creator. Di situ Anda tinggal menyarankan untuk menggunakan kamera ini karena kamera ini paling bagus untuk YouTuber. Itu cara jualannya kayak gitu. Ternyata itu yang works di Tribelio. Ya saya udah tahu sih sebenarnya sih. Makanya cuman belakangan ini kita fokus. Kemarin tuh kita hajar semuanya. Ya, kita hajar semuanya. Semua orang yang mau bisnis online, ya udah, kita ajakin pakai Tribelio. It doesn't work ketika orang-orang itu tidak paham konsepnya. Nah, dari data kita melihat bahwa yang berhasil, yang tribe-nya rame, itu yang selalu mengedukasi. Yang punya challenge misalnya. Kayak kemarin tuh Fit and Fit itu, wah itu rame banget tuh. Tribe baru, isinya tentang 30 days challenge untuk menurunkan berat badan, kalau nggak salah. Itu rame banget. Kayak nggak sampai seminggu, itu membernya udah 3.000-an ya. 4.000 atau 3.000 gitu. Nggak sampai seminggu. Like crazy, right? Nah, nanti kalau sudah membernya udah banyak, jualannya jadi gampang. Ya, tapi intinya paham ya teman-teman ya, bukan tentang produk knowledge yang diedukasikan, tetapi setelah menggunakan produk itu orang bisa kayak apa, itu yang diedukasikan di situ. Nah, setelah kita ketemu datanya bahwa orang-orang itu seperti itu, yang edukasi itu jadi engage, jadi rame, jadi grow, maka kita sekarang di Tribelio sendiri kita fokus, tim kita memarketingkan ini fokus, oke, mencari orang-orang yang memang sudah mengedukasi marketnya menjadi our target market di Tribelio. Nah, jadi pelajaran ini, bahwa target market fit itu bukan kayak pebisnis online, gitu. Targetmu siapa? Pebisnis online. Nggak kayak begitu. Apalagi sekedar kayak ibu-ibu usia 25-35. No, man. Itu terlalu ngawur banget, ya kan? Nah, ini jadi pelajaran banget. Karena ini mungkin buat teman-teman yang baru join ya, kita lagi ngomongin kita lagi ngomongin marketing. Nyari market tuh ideal customer tuh siapa. Dan barusan saya menunjukkan bahwa ini harus ada data kayak begini. Tiba-tiba pengguna kita lompat kayak begini. Ini artinya adalah kita sudah ketemu target market tepat kita. Itu kayak begini. Jadi ada J-curve-nya ini. Oke, so hopefully Anda paham ya. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman di sini atau Anda mendengar teman Anda di luar sana mengatakan, siapa target marketmu? Oh, ibu-ibu usia 25 sampai 30 sampai 45 tahun. Itu ngawur. Oke? Karena kalau Anda ketemu ibu-ibu umur 25 sampai 45, bisa saja mereka target marketnya adalah penurunan berat badan. Bisa aja habis melahirkan butuh nurunin berat badan. Anda bisa jualan pembakar lemak. Tapi bisa saja mereka adalah ibu-ibu yang pengen bekerja dari rumah, pengen mendapatkan income dari rumah. Maka segmen marketnya adalah ngajarin mereka untuk jualan online. Kan beda banget ya, jualan produk diet sama ngajarin orang bisnis online. Kan beda banget.
Kalau ini dikumpulin jadi sebuah tribe, akan bentrok, omongannya nggak nyambung. Nangkap ya? Sementara ada lagi yang misalnya nih, usia segitu adalah parenting misalnya. Umur 25 sampai 45, parenting bisa aja kan? Ngurusin anaknya, bisa aja. Tapi bisa juga ngurusin apa? Masak. Cewek 25 sampai 45 juga ngurusin dapur. Jadi dengan mengatakan bahwa target market saya cewek, usia 25 sampai 45, itu terlalu lebar karena bisa semua niche juga masuk segitu. Kemarin dia bilang, target market saya cowok usia 25 sampai 50 gitu. Wah, itu kan semua cowok usia produktif di Indonesia kamu target tuh. Lah kalau kayak begitu ya gampang, keluar rumah aja tawarin. Selesai. Nah, jadi itu yang harus Anda perhatikan ketika ngomongin target market.